Warung kecil di pinggir jalan sudah buka sejak subuh. Di dalamnya, seorang gadis remaja 17 tahun, Zahra, melayani pembeli dengan senyum lelah. Satu kopi hitam ya bang, mau pakai gula? Dikit aja. Kamu udah sekolah belum, Dek? Udah lulus SMP bang, habis itu bantuin ibu jualan. Zahra, jangan kebanyakan ngobrol. Ini warung, bukan tempat ngobrol. Iya bu, senyum-senyum segala, kayak yang punya warung aja. Ingat ya, kamu numpang hidup di sini. Kalau nggak bantu, mending pergi. Zahra hanya menunduk. Kata-kata seperti itu sudah biasa ia dengar, bahkan sejak kecil. Di kamar sempit berdinding triplek, Zahra duduk memeluk Al-Quran kecil lusuh yang ia temukan di kotak kardus bekas. Ya Allah, kalau memang aku nggak punya siapa-siapa di dunia ini, bolehkah aku numpang bahagia walau sebentar? Assalamualaikum, maaf, ini warung Ibu Sulastri. Iya Pak, Ibu di dalam. Kamu Zahra ya? Saya Ustaz Hasan dan Masjid Al-Firdaus. Kami sedang cari anak-anak putus sekolah buat ikut program mengaji dan keterampilan gratis. Kamu mau ikut? Terserah dia. Beneran boleh saya ikut Pak? Tentu saja boleh. Belajar itu hak semua orang, apalagi belajar agama. Hari-hari Zahra mulai berubah. Ia belajar menjahit, membaca Al-Quran, dan perlahan mengenakan jilbab panjang. Tapi semakin ia dekat dengan kebaikan, semakin dingin perlakuan ibunya. Kamu pikir kamu siapa? Ustazah. Gara-gara masjid itu kamu lupa diri? Maaf Bu, tadi kajiannya lama. Aku cuma ingin belajar. Kamu bikin malu. Aku nyesel ngelahirin kamu. Kalau ibu nyesel punya aku, nggak apa-apa. Tapi aku bersyukur Allah tetap sayang sama aku. Fa'inna ma'al usri yusra. Ingatlah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Air mata jatuh di pipi Zahra. Dari kejauhan, ibunya melihat, tak berkata apa-apa, tapi hatinya terguncang. Zahra, Ibu, kamu masih mau dengar Ibu bicara? Ibu selalu boleh bicara. Ibu jahat sama kamu ya. Maaf, Ibu marah bukan karena kamu salah, tapi karena Ibu gak bisa maafin diri sendiri. Kalau begitu, yuk kita maafkan diri sendiri sama-sama Bu, supaya hidup kita gak cuma diisi marah-marah dan sedih. Malam itu, pelukan pertama terjadi. Dan Zahra tahu, untuk pertama kalinya ia punya rumah, bukan hanya tempat tinggal, tapi tempatnya pulang. Kadang luka terbesar bukan karena benci, tapi karena seseorang terlalu lama menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Islam mengajarkan kita untuk bertobat
memaafkan, dan membuka lembaran baru bukan hanya kepada orang lain, tapi juga pada untuk diri sendiri. Quran Surah Al-Baqarah 222, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Pernahkah kamu merasa jadi seorang yang tidak diinginkan? Atau kamu sedang berusaha memaafkan mereka yang menyakitimu sambil menyembuhkan dirimu sendiri? Demikian mini drama produksi RRI Takengon dengan judul Doa yang Tak Pernah Sampai. Sampai berjumpa